Maka poin yang ketiga, kita akan bincangkan, Ustazah, kalau demikianlah Ustazah, aku naklah khusyuk. Siapa yang tak nak ampunan? Siapa yang tak nak surga? Firdaus lagi. Siapa yang tak nak jaya? Slogan di mana-mana, nak jaya, nak untung, aku nak jaya, aku nak untung versi Quran. Tolong bagi tahu saya Ustazah, apa yang perlu saya lakukan untuk meraih kekhusyuan. Baik perempuan, tuan-tuan. Kita akan bincang tentang cara. Bagaimana cara kita meraih kekhusyuan? Baik, perempuan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kekhusyuan itu kan tempatnya di kolbu. Ikutkan ayat yang kita bincang. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dan khusyuk itu boleh wujud tatkala kita zikrullah ataupun kita mendengar Quran, ya kan? Disinilah kalau kita membincangkan tentang khusyuk, kita akan bincangkan tentang sebab. Karena itu sebab itu masuk dalam konsepsi khusyuk. Bukan kita terus direct khusyuk, rasa hina, rasa rendah. Orang akan bertanya, bagaimana nak merasa hina itu Ustazah? Bagaimana nak merasa rendah itu Ustazah? Sehingga jiwa dan badan ini boleh tunduk di hadapan yang kita rasa lebih daripada kita. Ya. Kadang-kadang Allah menguji kita, lupa dengan Tuhan kita, tatkala orang menyanjung kita, orang suka kita, orang puji kita. Ya. Maka, bagi orang-orang yang merasa aman daripada pujian, mungkin kita boleh memujinya. Tapi siapa yang boleh menjamin bahwa diri kita aman daripada pujian? Wallahu a'lam. Ya, kalau boleh kita jangan teringin sangat dan suka sangat untuk disanjung dan dipuji oleh seseorang. Karena hal itu akan membuat kita lupa untuk khusyuk. Baik, perempuan, tuan-tuan. Pertama, caranya adalah dengan mencari sebab dulu kekhusyuan. Coba cari sebab. Tidak mungkin Al-Quran akan membiarkan just khusyuk tanpa menjelaskan apa motif orang khusyuk. Ya, cari sebab. Dan kita dapatkan sebab kekhusyuan itu disebutkan dalam Al-Quran, ya. Surah Al-Hasyr, ya, surah yang ke-59 ayat yang ke-21. Apa bunyi ayat itu? Allah berfirman, Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Andai kata gunung itu diturunkan padanya Al-Quran, gunung itu akan khasyi'an. Tahu khasyi'an? Khasyi'an itu adalah mutasaddian, akan pecah, akan gugur, akan runtuh, akan hancur berantakan. Oke, maknanya khusyuk itu adalah perasaan dalam jiwa kita yang kita itu hancur, hina, rendah, habislah, tak selamatlah nanti dekat akhirat itu. Macam sudah ada muncul rasa takut di situ. Ya. Karena itu Allah mengatakan khasyi'an mutasaddian. Mutasaddian itu menjelaskan tentang khusyuk. Sifat khusyuk itu adalah rasa diri itu macam kapas yang kalau di hadapan Allah itu hancur, begitu rendah, begitu bukan rendah. Begitu ringannya kita di hadapan Allah yang begitu beratnya menurunkan Al-Quran itu. Macam rendah kita, macam hina. Karena itu malaikat ketika mendatangi Allah dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, Rasulullah katakan, aku menyaksikan Jibril laksana kapas, tak berdaya, hancur begitulah. Ya, itu maknanya khusyuk. Khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi kekhusyuan itu disebabkan oleh rasa takut. Subhanallah. Yang kita katakan khasya. Minta maaf, saya tak jelaskan perbezaan khasya dengan khauf, dengan isfaq, karena ini bukan kelas Al-Faz Qur'ani ya. Bagi yang tanya nanti boleh cari dalam perbincangan Ustazah Dekat Rami. Jadi sebab orang khusyuk itu adalah karena khasya. Karena takut. Jadi Anda kalau merasa khusyuk tetapi tidak ada rasa takutkan Allah, itu namanya bukan kekhusyuan tetapi keberanian dengan Tuhan. Kan lo nya takut kan berani. Oke.
Adakah Al-Quran cuma kata begini je, kamu nak khusyuk, kamu kena takut ya? Tidak. Masih diteruskan. Soalan akan bertanya, karena inilah pekerjaan para saintis itu hanya mencari sebab-sebab untuk disimpulkan. Dan tidak mampu menciptakan sebab. Cuma menghuraikan. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bagaimana cara meraih kekhusyuan, meraih ketakutan itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, surah yang ke-35, surah Fatir, tuan-tuan, ayat yang ke-28, ya, di mana Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi, untuk takut itu mesti kita diminta cari ilmu. Masya Allah. Nanti perempuan lepas kelas saya habis saja. Intinya satu, kembalilah untuk mencari ilmu. Itu saja pesan saya. Sehingga apapun yang berlaku kita akan hukumi dengan ilmu. Dan sumber ilmu cuma dua. Al-Quran dan As-Sunnah secara nas. Disambung lagi dengan fenomena alam semesta. Itu pun kena dihukumi melalui nas tersebut. Oke, cari ilmu. Karena itu Allah mengkhususkan kalimat khasyah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya ahli ilmu sahaja yang boleh memiliki rasa takut. Maka persoalan sekarang, Ustazah, banyak orang ahli ilmu tapi semakin berani tak takut pun itu bukan ahli ilmu dalam Al-Quran. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan begini dalam kitab Fawaidnya. Ketika orang yang beruntung adalah ketika dia berilmu, keilmuannya itu semakin membuatnya takut. Dan itu ciri orang yang bahagia. Ketika Allah lebihkan ilmu, semakin tunduk dengan ilmunya, semakin takut dengan Allah yang memberikan ilmu itu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, ya, dan di atas ilmu itu ada lagi ilmu yang lebih tinggi, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu. Selepas kita mencari ilmu, coba kita makrifat terhadap ilmu itu. Saya katakan makrifat. Sebab ada perbezaan antara ilmu dengan makrifat. Kalau ilmu itu adalah melihat sesuatu yang nampak, yang tersaksikan oleh mata kepala kita, lalu menghasilkan ilmu. Oh, di Afrika mereka berkulit hitam. Nah, itu adalah ilmu dengan melihat objek yang zahir. Oh, di Eropa mereka wanita atau lelaki berkulit putih. Maka kita akan muncul persoalan mengapa merungkai hakikat di sebalik ilmu yang zahir. Itu namanya ma'rifah. Ya, fata'rifunaha, dan kamu akan tahu sedetail-detailnya apa yang ada di sebalik ilmu itu. Karena itu ilmu itu terkait ada dua perkara ya, ilmu itu mengetahui zat sesuatu, dan yang kedua itu disebut ilmu, dan mengetahui sesuatu yang tersirat di sebalik zat, itu namanya ma'rifah. Ya, ma'rifah. Oke. Jadi ketika Allah mengatakan bahwa khusyuk itu puncanya daripada rasa takut, kita bertanya bagaimana bina takut? Cari ilmu. Dan ketika mencari ilmu itu, kita akan memfalsafahi apa yang ada di sebalik ilmu melalui ma'rifah. Dan sebaik-baik ma'rifah, sebaik-baik ilmu adalah ilmu mengenal Allah. Makanya ulama, ya, para ahli tafsir, ketika menafsirkan ayat ini, al-ulama itu adalah orang-orang yang memiliki perasaan takut, diliputi oleh pengagungan disebabkan karena dia sudah mengenal akan kebesaran sifat-sifat Tuhannya. Bukan kita mengenal sifat kebesaran diri, tetapi kita ini tujuannya nak membesarkan Allah Ta'ala. Bukan nak membesarkan diri ketika orang puji. Ya, baik. Jadi inilah caranya. Karena itu puan-puan, tuan-tuan sekalian, apa yang boleh kita lakukan secara konkret, contoh untuk membina kekhusyuan adalah, ya, Allah sebutkan pada ayat ini, cobalah kamu perhatikan, ya, saya bagi contoh di sini ya puan-puan, untuk meraih kekhusyuan melalui ayat ini, bagaimana caranya. Ayat ini kan sebelumnya kan menjelaskan tentang warna-warni yang ada pada kulit,
ya, kulit manusia ataupun kulit hewan dan sebagainya. Kita contohkan kulit manusia. Coba, boleh tak kita meraih kekhusyuan, meraih pengagungan, ya, ketakutan di sebalik kekuasaan Allah. Ketika kita melihat misalnya orang berkulit hitam, seketika mungkin akan hitamnya orang itu. Tapi sejenak kita tundukkan akal kita, ya, kita tundukkan ego kita berpikir, mengapa ya orang itu berkulit hitam? Kita tak akan mampu untuk menjawab kalau tidak melalui analisis, kajian-kajian dan lain sebagainya. Maka potensi saintis untuk masuk Islam itu besar sebetulnya, karena melalui kajian-kajian, dan potensi kita untuk terjebak dalam ilusi kesempurnaan diri itu besar karena tidak mengkaji perkara itu. Maka kita belajar membaca tentang sains. Mungkin kita bagi yang bodoh akan mengatakan, iyalah orang Afrika kulitnya hitam sebab dia tinggal dekat Afrika. Jadi seolah kita menciptakan satu tesis iklim yang akan menciptakan hitamnya seseorang. Bila ditanya tentang orang putih dekat Eropa, ya patutlah musim sejuk, takkan orangnya kulit hitam pula. Mestilah iklim akan menciptakan bentuk dan juga warna. Pernahkah kita lupa bahwa ada orang terlahir di Amerika, terlahir di mana? Di London berkulit hitam? Adakah iklim yang menciptakan? Masya Allah. Pernahkah kita tahu juga bahwa di Afrika juga ada 1, 2, 3 orang atau siapa saja yang terlahir kulitnya putih? Bukankah kita pernah melihat sejarah Rasulullah SAW ketika seorang orang Arab itu berkulit kemerah-merahan, ya, putih kemerah-merahan, tapi ketika lahir anak itu warnanya kulitnya hitam dan rambutnya keriting, dikata apa? Ini bukan keturunan kami. Nah, Allah menciptakan begitu itu supaya kita berpikir bahwa bukan alam yang menciptakan alam, tetapi Khaliqul Alam yang menciptakan alam. Pencipta alam lah yang menciptakan alam itu, yaitu Allah. So di sebalik situ ada keagungan Allah. Kita boleh belajar macam mana Allah boleh memasukkan pigmen dalam kulit sehingga boleh merubah color kulit. Ada tak saintis boleh mengubah color kulit manusia dengan memasukkan pigmen-pigmen yang bagaimana bentuk pigmen itu sendiri? Sehingga dikaji saintis ada melanin, ada macam-macam itu. Apa kuasa kita untuk menciptakan pigmen itu? Apa kuasa kita? Kita tak mampu menciptakan itu. So, benda yang detail, yang halus, yang diletakkan di sebalik kulit boleh mengubah warna kulit dan diselarikan dengan iklim dekat tempat orang yang berkulit itu. Apakah itu tak menunjukkan kekuasaan Allah? So kita akan katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Kita menyungkur, kita sujud, kita menangis akan kebesaran Allah ketika kita menyaksikan dengan ilmu kita, kajian kita. Bukan saja Allah meletakkan orang berkulit hitam itu dekat Afrika. Bukan saja Allah meletakkan orang berkulit putih itu dekat Eropa. Dan bukan saja Allah meletakkan kita yang berkulit semi-semi coklat dan kuning ini dekat kawasan iklim tropis. So iklim tidak pernah menciptakan kita, tetapi Allah yang menciptakan iklim. Di sebalik iklim itu Allah sesuaikan kadar manusianya. Baik, jadi ini mungkin kita katakan sebagai bentuk mencari ilmu, sekaligus melakukan aktiviti makrifat di sebalik ilmu tersebut, sehingga muncul satu ucapan yang ucapan itu murni dari hati kita, ya, seperti mana yang diucapkan oleh para generasi terdahulu salafus saleh, ya, yaitu Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Surah yang ketiga ayat 191. Bahkan mengulas ayat ini saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, celakalah manusia. Celaka artinya masuk neraka. Ketika Allah turunkan, ya, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar, tetapi mereka abaikan perkara itu. Abaikan perkara itu, tidak mencari ilmu di sebalik perkara itu, tidak memakrifati di sebalik perkara itu, sehingga tak muncul khasyah, sehingga tak muncul khusyuk. So dari sini kita bolehkah kita menyangka kita khusyuk sementara? Untuk mereka khusyuan itu Allah cuma letakkan hanya orang berilmu yang boleh takutkan Allah, dan hanya ketakutan yang boleh menciptakan kekhusyuan. So sekarang kita bagaimana? Nak klaim diri kita khusyuk. Khusyuk dalam keadaan kita menangis karena instrumen yang masuk dalam gelombang alfa kita. Khusyuk karena kita dibuai oleh kata-kata yang syahdu.
khusyuk karena kita dimasukkan gelombang-gelombang dalam diri kita. Tidak, itu bukan khusyuk. Tanpa ada namanya instrumen, tanpa ada namanya musik di sebalik perkataan kita. Kalau kita gunakan hati kita, kita akan menangis perempuan. Ada orang yang tertarik mengambil video, lalu dibagi soundtrack belakangnya, alunan, musik, irama. Ketika kita menangis karena dengar irama itu bukan khusyuk. Coba tinggalkan bunyi musik itu, adakah kita tersentuh? Kalau kita tersentuh, itu adalah khusyuk yang sebenar. So, kita menyangka kita berada dalam zon kekhusyuan. Tapi hakikatnya, kita tak berada pada zon kekhusyuan. Ya, perempuan. Kenapa Ustazah sampai sekarang ini tak membenarkan, misalnya video di belakangnya ada musik, ada instrumen. Saya takut manusia bukan mendengar perkataan dari Al-Quran yang saya sampaikan, tapi mendengar musiknya yang membuat mereka menjatuhkan gelombang alfa sehingga jatuh kepada alam bawah sadar. Saya tak bincang tentang kekhusyuan itu alam bawah sadar. Saya bincang kekhusyuan itu adalah murni karena pemikiran. Alam sadar kita on-kan, bukan alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar akan mempengaruhi kita untuk segala sesuatu masuk. Kosong pikiran kita. Karena itu Al-Quran mengajak kita, jangan kamu dekati sholat dalam keadaan kamu mabuk. Mabuk itu adalah tidak sadar. So kita nak buang kesadaran itu, kan? Maka Allah perintahkan, maka Allah larang, wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu salat dalam keadaan kamu hilang kesadaran karena minum arak itu. Hilang kesadaran atau yang lain sebagainya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu boleh tahu apa yang kamu ucapkan itu. Baik. Perempuan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaan atau persoalan yang keempat adalah, di mana letak kekhusyuan itu? Pertama, kekhusyuan terletak dekat kalbu, ya. Namun kita tak menafikan ayat-ayat yang lain turut menjelaskan, ya. Kekhusyuan boleh berlaku dekat mata kita. Allah berfirman dalam surah Al-Qalam, ya, ayat yang ke-43, ya, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan-pandangan mereka tertunduk penuh hina ke bawah. Ya. Maknanya khusyuk itu adalah meliputi apa? Meliputi anggota badan, bukan cuma kalbu, ya. Saya sampaikan di sini, khusyuk bukan cuma dekat kalbu. Poin utama dekat kalbu dulu, dibina dekat kalbu dulu, tetapi dia akan menggerakkan yang lain untuk menunjukkan kekhusyuan kita. Maka salat yang khusyuk cirinya, antara cirinya adalah pandangan itu tunduk di bawah tempat sujud kita. Karena itu bahagian daripada orang tengah berfikir, orang tengah memahami apa yang diperkatakan oleh lisannya itu. Maka khusyuk sambil memikirkan apa yang dibacanya itu, sehingga terlahir ketakutan ketika dia membaca ayat-ayat Allah di situ. Allahu Akbar, saya rendah. Takkan bunyi Allahu Akbar. Mesti akan tunduk ke bawah. Itu cirinya. Khusyuk juga boleh berlaku dekat wajah. Dalam surah Al-Ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Wajahnya tertunduk ke bawah, rasa hina. Tadi pandangannya tunduk ke bawah, rasa hina. Sekarang wajahnya tunduk ke bawah, rasa hina. Boleh juga khusyuk itu berlaku dekat suara. Seorang yang khusyuk dalam solat, orang yang khusyuk dalam berdoa, dalam zikir, dia tak boleh keraskan suara. Fala takhda'na bil qaul. Khudu itu adalah bagian daripada khusyuk yang terkait dengan lisan. So dia tak boleh keras. Makanya kalau berdoa, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Dengan tadarru, dengan khufya, dengan rasa takut perlahan-lahan, karena kita menyeru yang Maha mendengar. Oke, jadi antara bentuk khusyuk dalam solat, dalam bentuk doa itu adalah suaranya merendah. Dan Allah berfirman terkait dengan khusyuk suara ini dalam Al-Quran surah yang ke-17, surah Al-Isra, ya, ayat yang ke-108, Allah berfirman, surah Toha, minta maaf. Surah Toha, surah yang ke-20, ayat 108, Allah berfirman, ya, wa khasya'atil aswatu lirrahman, dan suara-suara mereka menjadi khusyuk di hadapan Ar-Rahman. Oke, yang keempat, khusyuk juga berlaku di atas kepala, seluruh kepala kita, wajah kita. Yang tadi saya lupa ayatnya tadi itu, ya, yang wa yakhirruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Itu disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ternyata. Surah Al-Isra ayat yang ke-109.
Jadi surah Al-Isra ayat yang ke-109 itu menjelaskan bahwa ketika seseorang itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, bentuk kekhusyuannya adalah tatkala dia menyungkurkan wajahnya penuh tangisan. So, tangisan itu adalah bentuk daripada kekhusyuan. Wa yaziduhum khusyu'a, yang tadi sudah khusyuk baca Quran lagi tambah khusyuknya. Subhanallah. So, sekarang kita akan bertanya pada poin yang kelima. Adakah kita itu betul-betul khusyuk? Adakah kita sudah berada pada zon kekhusyuan atau terjebak oleh ilusi persepsi diri? Seolah-olah benar persepsi kita namun silap. Ya, yang saya sayangkan bila ada orang mengatakan, saya boleh menangis, saya khusyuk. Sementara yang mengatakan itu misalnya orang yang tidak pernah dekat dengan Al-Quran, yang tak pernah memikirkan ayat-ayat Allah, tak pernah tafakkur alam, tak pernah tadabbur ayat Al-Quran, tak pernah ta'amul fenomena alam. Lalu ketika dia sholat, berapa kali rakaat, meskipun beribu-ribu rakaat, kalau tidak ada keilmuan, kata Rasulullah, ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah, itu perumpamaan aku dengan orang yang paling rendah. Jadi kita sebetulnya ini khusyuk itu bukan mengejar berapa bilangan rakaat. Oh, itu khusyuknya dia. Sholat malamnya tak habis-habis. Sampai berrakaat-rakaat. Masya Allah. Lebih baik 2 rakaat disertai pengagungan karena pemahaman atas apa yang disampaikan daripada beribu-ribu rakaat. Itu yang kita nak. Yang lebih baik lagi kalau sekiranya mampu, bagus ilmunya, bagus pengagungan pada Allah, bagus ma'rifahnya, ya begitu dalam ketakutannya, lalu maksimalkan ibadah. Subhanallah. Oke, baik. Jadi pertanyaan kelima, betulkah kita berada pada zon kekhusyuan yang sebenar? Ya, baik, puan-puan, tuan-tuan. Kekhusyuan sekali lagi dibina oleh ilmu, ya puan-puan, tuan-tuan, bukan dibina oleh instrumen. Bukan dibina oleh pernafasan kita. Bukan dibina pula oleh apa lagi? Oleh kata-kata yang menyaduhkan. Tetapi dia dibina oleh kebenaran, oleh ilmu yang sebenar. Ya, perempuan, tuan-tuan, saya katakan ini penting supaya kita tidak mengambil perkara-perkara wasilah-wasilah yang mengelirukan manusia. Oh, nak khusyuk, buat beginilah biar boleh menangis. Khusyuk itu bukan menangis, bukan tangisan kepala yang kita harapkan, tetapi tangisan hati yang murni keluar daripada seorang alim yang sudah mengenal kuasa Allah. Ustazah, saya baca sains, saya mengenal kuasa Allah, tapi tak menangis-nangis. Maka yang kedua caranya adalah berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Minta sebab kekhusyuan itu. Jangan minta kekhusyuannya, minta sebab kekhusyuan itu. Doanya, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Sahih, Hasan Sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ya Allah, bagikan aku perasaan takutkan Engkau, yang dengan ketakutan ini aku boleh mentaatimu, ya Allah. So khusyuk terkait dengan istiqamah, bukan? Baik. Kemudian boleh berdoa begini juga, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita mohon kepada Allah agar Allah menjadikan ilmu kita bermanfaat, agar Allah menjadikan kalbu kita ini khusyuk, agar Allah menjadikan nafsu kita ini puas dengan apa yang ada sudah, dan agar Allah menjadikan doa kita dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hari ini, hari yang paling istimewa bagi kita, membincangkan tentang kekhusyuan. Mari kita mulakan daripada zero. Kita belajar, satu, mengenal Allah. Asyraful ulum, ma'rifatullah. Mari kita kenal Allah. Karena kalau kita mengenal Allah bermakna, kita akan mencoba melengkapi data-data Al-Quran dalam loop kita. Ya, mari kita mengenal Allah. Nama-nama Allah itu semuanya menjasad di alam semesta. Kita boleh faham nama Allah As-Salam ketika kita lihat Allah bagi kita 2 buah pinggang. Kenapa 2 buah pinggang? Kenapa tak 1 saja? Kenapa tak 1/10 sahaja? Allah As-Salam di situ. Adakah orang yang boleh menciptakan buah pinggang yang seperti mana Allah buat seperti itu? Rabbana ma khalaqta hadza batilan.
Kita tengok fenomena alam lagi, ya, burung berkicau ketika kecil dibiarkan induknya. Bahkan burung namanya burung gagak ketika lah dalam keadaan putih bulunya, gagak meninggalkan dirinya. Siapa yang boleh selamatkan gagak itu? Allah menciptakan aroma dalam gagak itu, merangsang serangga untuk datang. Ketika itulah makanan bagi burung itu. Sehingga ketika besar, gagak induk datang mengatakan inilah anakku, karena ketika besar gagak itu sudah berbulu hitam. Siapa yang menjamin rezeki kita? So Allah Ar-Razzaq. Boleh kita tengok pada fenomena alam itu. Subhanallah. Dan banyak lagi perkara yang perlu kita tahu mengenai alam semesta, karena hakikat sains adalah berpikir untuk mencari tauhidullah. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.